Kenapa ketakutan? Kenapa ketakutan dengan rekaman itu? Ada apa? Putar saja pengadilan, putar. Kenapa harus diundur-undur? Melalui kasus Nikita Mirzani, kita semakin melihat potret buruk penegakan hukum kita di Indonesia. Sangat buruk sekali. Kriminalisasi ini sudah terjadi di seluruh level. Bagaimana kita bisa dipertontonkan dengan penegakan hukum yang begitu brutal? Seorang Nikita Mirzani yang sudah berjasa menyelamatkan banyak orang di Indonesia berkaitan dengan produk yang berbahaya harus dikriminalisasi, dituduh pemerasan. Kelihatan sekali kasus Nikita Mirzani ini kasus yang dibuat-buat, kasus yang dipaksakan. Saya lihat kasus ini memang pelapornya banyak uang. Yang melaporkan Nikita Mirzani ini memang banyak uangnya. Dan kita patut curiga, seandainya yang melapor ini tidak ada uangnya, barangkali kasus ini tidak sebesar ini. Apalagi di persidangan, Nikita Mirzani memiliki bukti rekaman yang diduga ada percakapan rekayasa antara jaksa dan juga hakim beserta keluarga pelapor. Kalau sampai benar-benar di situ terjadi rekayasa dan di situ ada rekaman, ada bukti suap menyuap, bukti kejahatan, ini sangat mengerikan. Ini kasus melibatkan selebritis. Pasti seluruh warga negara Indonesia menonton. Semua level. Anak-anak, pelajar, mahasiswa, ibu-ibu, orang tua, semua nonton. Dan kalian mempertontonkan penegakan hukum yang buruk sekali, yang brutal sekali. Saya tidak melihat Nikita Mirzani. Saya melihat proses penegakan hukum dimanapun sudutnya. Saya akan pantau dan saya akan terus cermati. Jangan bikin malu. Saya justru dalam kasus ini saya meminta Presiden memberikan abolisi terhadap Nikita Mirzani. Hentikan itu. Dia berjasa kok. Dia berjasa menyelamatkan banyak manusia di Indonesia. Coba bayangkan kalau produk itu dibeli oleh masyarakat Indonesia, berapa orang yang akan rusak mukanya. Coba kita analisis sedikit kasusnya. Kita cek pasalnya. Ternyata masuk pasal pemerasan. Lah, pemerasan itu kan harus disertai ancaman. Bagaimana seseorang korban harus terancam? Bagaimana terancam? Dia sendiri yang menghubungi orang, dia yang aktif. Pasal pengancaman itu seseorang korban itu harus ketakutan. Ketakutan di mana? Dia yang cari orang. Dia yang cari. Dia yang aktif di sini. Harusnya dia yang diproses hukum. Kenapa dia gelisah? Kenapa pada saat review itu dia gelisah? Kalau dia tidak melanggar hukum, kalau dia tidak melakukan kejahatan hukum, pasti tidak takut. Tapi karena melanggar hukum, karena melakukan kejahatan, maka dia ketakutan sampai mencari cara untuk menghentikan review Nikita Mirzani. Itu berarti ada pelanggaran hukum di situ. Harusnya polisi, harusnya jaksa cari dan kejar produk-produk yang berbahaya. Harusnya penegakan hukum itu cari yang melakukan kejahatan hukum terhadap rakyat, terhadap masyarakat, terhadap orang banyak. Bukan mengejar Nikita Mirzani. JPU, hakim, harusnya kalian malulah. Di persidangan kita tonton, kita lihat, kita saksikan secara langsung. Aduh, ampun deh. Sampai lari begitu, sampai ini dan lain sebagainya. Gerasa gerusu dan lain sebagainya. Kenapa tidak diputar saja itu rekaman? Putar aja rekamannya. Kenapa ketakutan? Kenapa ketakutan dengan rekaman itu? Ada apa? Putar saja pengadilan, putar. Kenapa harus diundur-undur? Oke, ada waktunya, waktu pembelaan seorang terdakwa. Tetapi tidak ada salahnya apabila seorang terdakwa meminta. Kan tidak ada salahnya meminta pada saat itu. Sumpah gue baru tahu kalau ternyata jaksa penuntut umum yang kemarin memaksa si terdakwa ini untuk dipasangkan rompi tahanan kejaksaan dan memborgol tangannya si terdakwa ini, itu ternyata orang Batak dan Boru Manurung. Gue selaku orang Batak dan ketika tahu bahwasannya jaksa penuntut umum ini adalah orang Batak dan Boru Manurung, gue langsung, oh pantas aja, sebegitu tegasnya, sebegitu profesionalnya itu ibu jaksa. Kalian tahu nggak momen yang paling epik yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum itu kepada terdakwa ini? Ia mengatakan, ayo pulang, pulang, borgol katanya kayak gitu. Dia perintahkan kepada pengawal tahanan yang dua perempuan ini untuk borgol, borgol. Terus si terdakwa ini melakukan perlawanan dengan bangkit dari tempat duduknya dan berdiri dan merapatkan dia punya badan kepada jaksa ini seperti begini.
Dan si ibu jaksa ini dengan tegasnya lagi untuk memasangkan kembali dia punya rompi tahanan ini kepada si terdakwa ini. Asli sih, untung aja ini ibu jaksa masih bisa kontrol diri ya. Kalau enggak, ibu jaksa ini bisa-bisa udah lepas kontrol gitu loh kepada terdakwa. Kan kalian tahu sendiri seperti apa orang Batak, apalagi boru Batak. Pokoknya satu kata untuk ibu jaksa Boru Manurung, kamu hebat, Itok Boru Manurung, mantap. Pokoknya minggu depan kalau si terdakwa ini tingkahnya aneh-aneh lagi ya, ibu jaksa, jangan sungkan-sungkan untuk bertindak tegas kepada dia. Jangan mau kalah dengan seorang terdakwa. Maju, tegas, tunjukkan sikap profesional sebagai jaksa. Menyala Boru Manurung. Namun terjadi kericuan di Pengadilan Negeri Jakarta. Semua bertanya kepada Doktif soal sebuah percakapan yang sempat menjadi sorotan. Maksud dari percakapan, aku lihat dari Ibu Dr. Gladys, apa itu maksud dengan itu? Tanya. Kalau untuk itu mungkin bisa ditanyakan ke terdakwa. Kata Dr. Reza Gladys. Namun kini yang jadi perbincangan adalah JPU dan hakimnya yang makin ada. Asisten Nikita Mirzani Ismail Marzuli alias Ismail dikatakan Polda Metro Jaya pada 2 Oktober. Mereka diduga melanggar pasal 273 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Ini akal-akalan juga.